Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya As'ad Abdullah, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 1 Salatiga, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. LPTK UIN Salatiga. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi adab menggunakan media sosial untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Ya, alhamdulillah baik semuanya. Kemudian untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan untuk ketua kelas Mbak Nafa untuk bisa memberikan memimpin doa, ya. Nanti dilanjut dengan membaca Asmaul Husna. Doa kita tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jadi amal kita nanti di akhirat, ya. Kemudian Bapak akan melanjutkan yaitu akan mengabsen, ya, hari ini apakah masuk semua atau tidak. Nanti silakan yang saya panggil namanya Aktavia. Seminar. Oh, izin ada seminar. Amelia Hadiro. Andara Novia. Aprilia. Izin sakit. Kemudian Aura. Ya, tanya. Ya, selanjutnya Bapak akan periksa kerapian, ya, untuk kalian itu sudah siap pembelajaran atau belum kan gitu. Akan pasat cek dulu kerapian dulu dari apa seragamnya, ya, pakai perlengkapan seragam sudah pakai semua, sudah ya, sudah rapi semua ya, pakai kaos kaki semua, ya, alhamdulillah. Kita akan itu dulu biar Pak As'ad pengen ngecek kesiapan kalian untuk pembelajaran itu, coba Pak As'ad mau mengajak permainan dulu, ya, sama teman-teman kalian, ya. Nanti silakan kalian bisa berhadapan-hadapan, Mbak, atau ada Mas satu. Silakan berdiri semuanya. Ini Mbak, ini sana Mbak. Ini kamu ke sana. Ya, yang sini ke sana. Berhadap-hadapan.
Berhadapan cari pasangan. Ayo. Ya, kita bermain dulu biar apa? Menyenangkan pembelajaran kita, ya. Biar gerak juga, biar sehat, ya. Sudah berhadapan sama temannya, berpasangan. 1, 2, 3, putih. Ayo, tangkap. Ayo, kelompok sini ada yang ketangkap atau tidak? Ayo, kelompok sini. Kelompok sini ada yang ketangkap atau tidak? Ayo. Ya, untuk selanjutnya kita akan merojaah atau membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, yaitu satu surat saja, satu ayat. Ini terkait dengan materi kita, ya. Ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sini bisa nanti baca di sini atau bisa membaca lewat buku paketnya masing-masing. Nanti akan pas Pandu membaca dulu, Pak awali, kemudian Bapak minta untuk setiap kelompok satu anak, ya. Setiap kelompok ini ada 3 kelompok. Kemudian juga nanti dilanjut bisa bersama-sama secara semuanya, gitu. Bapak itu dulu, awali dulu, sambil duduk aja membacanya. Diperhatikan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Ya, terima kasih. Bagus ya. Ya, ini Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adab menggunakan media sosial. Salah satunya adalah dalil naklinya adalah Quran, ya. Kemudian ya, ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Tentu ini sudah tidak asing lagi buat kita, ya, baik Bapak Ibu guru, baik kalian siswa, ini tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya media sosial, karena ini sudah sebagai kebutuhan sehari-hari. Mungkin bisa kebutuhan untuk komunikasi atau untuk aktivitas yang lain, salah satunya pembelajaran, ya, dan seterusnya. Kemudian di situ juga media sosial bagian dari kehidupan sehari-hari, ya. Sudah sebagai kebutuhan tadi dapat sampaikan, baik untuk komunikasi atau untuk pembelajaran atau untuk jual beli, kan banyak manfaatnya. Tapi kalau digunakan sesuai dengan adab atau fungsi, ya, atau sebaliknya malah kita menggunakan yang tidak baik. Nah, ini nanti akan mendapatkan penyesalan tadi itu, ya. Hanya ya tentu semuanya punya media sosial. Punya enggak? Ada yang tidak punya? Angkat tangan. Ada yang tidak punya? Punya semua, ya. Ya, berarti artinya apa? Berarti kita sudah tidak ada yang tidak membawa media atau tidak punya. Kenapa? Ini sudah bentuk bagian dari kebutuhan kita sehari-hari atau aktivitas kita membutuhkan namanya media
sosial. Berarti tidak ada yang tidak punya. Berarti sudah punya semuanya. Nah, kalau sudah punya semuanya, tak tanya lagi. Kira-kira apa media sosial apa atau favorit kalian itu yang kalian pakai atau kalian sukai? Ada punya TikTok, ada Telegram, Instagram, terus Facebook, terus YouTube, terus WhatsApp, terus. Nah, yang paling kamu sukai apa? Banyak tadi itu. Punya semua enggak kira-kira itu? Waduh, Pak Sate kalah berarti. Berarti lebih canggih kalian, lebih cepat kalian gitu. Tidur sampai mau tidur lagi itu sudah diatur. Ya, salah satunya ya ini adab menggunakan media sosial ini juga sudah diatur dalam Islam. Karena kita orang Islam ya harus menggunakan pedoman Islam. Salah satunya menggunakan adab menggunakan media sosial. Jadi ini ya, capaian pembelajaran fase F elemen akhlak yaitu kita diminta untuk meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu kita maupun orang lain atau sosial. Kemudian dalam pembelajaran ini juga ada nilai profil pelajar Pancasila, yaitu kita diminta untuk apa? Selalu ya mencermati dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini dimanapun kita berada harus selalu iman kita, ya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian juga dan berakhlak mulia. Ya, silakan kita dan pembelajaran akhlaknya yang baik, baik sama gurunya, kemudian apa sama temennya, sikapnya bagaimana. Ini perlu ya. Ini ya, tujuan pembelajaran ya pada bab ini yaitu tentang adab menggunakan media sosial, yaitu menjelaskan adab menggunakan media sosial. Nanti kita akan pelajari apa menjelaskan adab menggunakan media sosial ya. Kemudian juga yang kedua menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Tadi salah satu dalilnya sudah kita baca dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tadi sudah dibaca bersama-sama dan juga artinya sudah dibaca. Materi kita sebelum kalian untuk apa belajar kelompok ya. Di sini ada pengertian dan hakikat media sosial dalam pandangan Islam. Yang pertama definisi media sosial dan adab. Media sosial sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya berinteraksi, ya, berbagi apa konten dan membangun jejaring sosial secara virtual. Ya, itu kan sudah kalian rasakan itu. Mencari apa pertemanan melalui media sosial, kemudian kelompok, grup, tanpa ketemu ya, itu bisa mencari teman tanpa bertemu lewat media tadi itu, ya. Kemudian ya, ini siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Ini sudah 3 kelompok, 1, 2, 3. Apakah cukup seperti ini atau mau dirubah lagi? Sudah cukup seperti ini? Ya, kita lanjut. Sudah 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Ya. Kelompok 1, studi kasusnya penyebaran hoax. Silakan berdiskusi. Tadi ada 2 yang harus kalian bahas, yaitu pelanggaran adab apa yang di dalam deskriptif atau cerita itu. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, sikap apa yang harus kita lakukan ketika ada kegiatan atau pernyataan seperti itu. Iya, salam dibaca juga ya. Ya salam dulu seperti biasa, salam dari kelompok berapa nanti menyampaikan pernyataannya apa, deskripsinya, kemudian
Tadi permasalahannya seperti apa? Silakan. Semuanya berdiri tidak apa-apa atau salah satu perwakilan. Ya, salah satu silakan. Terima kasih. Di applause dulu untuk kelompok 1. Ya, pelanggan nanti ada lembar KPD itu ada nama, kelas, kemudian ada 5 soal, silakan dikerjakan ya. Ini individu, kalau tadi kelompok ya. Individu nanti ada 5 soal, dikerjakan sebisanya ya, sesuai dengan yang kalian pahami selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada bab adab menggunakan media sosial. Soal selain di depan ini sudah Bapak siapkan, nanti dikerjakan di lembar LKPD. Selanjutnya kita masuk ke refleksi ya, Pak Didik. Nah, ini Pak mau tanya, coba pada bab ini apakah kalian telah memahami bab ini? Sudah memahami? Sudah ya. Berarti ini kalau sudah pahami berarti bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari dalam menggunakan media sosial. Berarti sudah tahu dampak negatifnya, dampak positifnya ya. Kalau manfaatnya apa atau penerapan seperti apa tadi sudah dipelajari. Kemudian hikmah atau pelajaran berharga apa yang kalian dapat setelah mempelajari bab ini? Apa salah satu mungkin ada yang pelajaran apa yang berharga pada hari ini mempelajari adab menggunakan media sosial? Ya silakan. Diri tidak apa-apa. Itu tadi itu hikmahnya atau pelajaran apa yang berharga pada kalian dapat setelah mempelajari bab ini? Kita menjadi tahu bagaimana cara menggunakan media sosial sesuai ajaran Islam. Bagus. Kita bisa dalam menggunakan media sosial dengan mengerti bagaimana menggunakannya atau menggunakan media sosial untuk juga tujuan atau tidak. Sebenarnya media sosial dengan kita seperti membantu personal dakwah, Al-Quran ataupun postingan yang bermanfaat bagi diri kita atau orang lain. Ya, makasih, bagus. Tepuk tangan. Juga ya ini kesimpulan terakhir ya atau pesan, media sosial ibarat pisau ya, bisa bermanfaat bisa melukai. Kemudian gunakan sesuai syariat dan nilai Islami. Kemudian jadilah pelajar SMK PGRI 1 Salatiga yang beradab di kita. Tepuk tangan semuanya. Ya, cukup untuk pertemuan kali ini ya, untuk mempelajari tentang penggunaan media sosial ya. Silakan bisa ditutup Mbak Nafa, silakan disiapkan untuk berdoa. Ya, selamat siang. Terima kasih juga. Demikian dari Pak As'ad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.